Baisu, kamu mencuri posisi Nyonya Huo yang seharusnya milikku. Sekarang kamu ingin merebut kuota kompetisiku. Aku akan menghabisimu. Tingzi, tolong aku. Tolong aku. Shuking, kamu terluka di mana? Aku akan membawamu ke rumah sakit. Jika saja bisa dibawa lebih cepat, tangan ini mungkin masih bisa diselamatkan. Dokter, tanganku. Apa yang terjadi dengan tanganku, dokter? Anda kehilangan terlalu banyak darah. Hanya amputasi satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Kami sudah berupaya sebaik mungkin. Dokter, lalu ke depannya bagaimana aku bisa melukis lagi? Peralatan medis saat ini sudah sangat canggih. Kamu akan segera bisa memakai tangan prostetik bionik. Itu tidak akan mengaruhi kehidupan normal. Hanya saja, mungkin nanti tidak akan bisa melukis lagi. Wen Baisu, kenapa kamu begitu kejam? Kamu selalu ingin merebut semuanya dari Shuking. Aku peringatkan kamu, segera tanda tangani surat itu. Berikan kuota kompetisinya pada Shuking. Aku kejam? Dialah Shen Shuking yang sengaja menabrakku. Itu hanya sebuah kecelakaan. Tangan kanan Shuking sampai patah. Bukankah tanganmu baik-baik saja? Baik-baik saja. Menurutmu, apakah sekarang aku sanggup tanda tangan? Mengapa tidak bisa? Apa tanganmu putus? Tanganku, Kak Tingzi, di mana kamu? Tanganku sangat sakit. Wen Baisu, Shuking selalu setia menemaniku selama 2 tahun, tapi kamu justru mencuri posisi Nyonya Huo miliknya. Perjanjian ini adalah utangmu padanya. waktu itu, demi mengumpulkan dana bagi panti asuhan, aku setuju tawaran Nyonya Huo untuk menjadi Shen Shuking Baisu ini adalah 5 juta dolar untuk merawat yang buta. Ini Wah, cukup untuk Tingzi. panti asuhan melewati masa-masa sulit beberapa hari ini. Saya hanya punya satu permintaan. Saya ingin kamu menjadi Shen Shuking untuk merawat putra saya, Huo Tingzi, sampai penglihatannya pulih. Mengapa harus saya... Wanita itu meninggalkan Tingzi. Suara dan postur tubuhmu sangat mirip dengannya. Tingzi tidak akan mencurigaimu. Baik. Dua tahun menjadi pengganti, Huo Tingzi, matamu sudah bisa melihat lagi, tapi kamu tidak lagi bisa melihat kehadiranku. Nona Wen, sambungan kaki palsu Anda terpasang dengan sangat baik. Tidak ada kerusakan yang jelas atau gesekan. Tapi, hasil CT menunjukkan gumpalan darah di otak Anda menekan saraf. Bisa menyebabkan amnesia kapan saja. Situasinya benar-benar mengkhawatirkan. Kami sarankan Anda memberitahu keluarga, lalu tetap di rumah sakit untuk observasi lebih lanjut. Tidak perlu, terima kasih banyak. Lagi pula dalam hati Huo Tingzi, aku hanyalah seorang penipu besar. Meskipun aku mengatakannya pun dia tidak akan pernah percaya. Dokter, Tingzi, aku bisa berjalan sendiri. si bodoh kecil, mataku saja yang buta, bukannya kakiku lumpuh. Kelak, kamu jadi mataku, aku akan jadi kakimu, aku akan menggendongmu, seperti ini. Keliling dunia, mau tidak? Shuking? Tingzi, jika kamu tahu bahwa aku bukan Shen Shuking, apakah kamu masih akan bersikap begini kepadaku? Dokter,
Dia baru saja mengalami kecelakaan mobil. Hari ini tiba-tiba dia bilang tangannya sakit. Dia seorang pelukis. Tangannya tidak boleh sampai kenapa-kenapa. Kak Tingzi, aku sakit sekali. Jangan takut. Ada aku di sini. Aku akan selalu menemanimu. Bukankah ini Wen Baisu? Kamu benar-benar sulit disingkirkan sampai berani mengikuti ke rumah sakit. Tepat sekali. Yang paling Tingzi benci adalah wanita sepertimu yang menghalalkan segala cara hanya demi status. Jika kamu tahu diri, sebaiknya kamu segera kembalikan posisi Nyonya Huo kepada Shuking. Tolong beri jalan sebentar. Aku mau mengambil rekam medis milikku. Ini milikmu. Kamu mengambil barang-barang ini. Untuk apa? Apa kamu masih ingin menuntut tanggung jawab kecelakaan mobil Shuking? Tangannya sudah patah tulang. Dokter bilang, dia selama 1 bulan tidak bisa melukis. Memangnya kamu mau apa lagi? Mengapa aku tidak boleh menuntutnya? Dialah yang sengaja menabrakku. Bahkan tanganku, Ada apa dengan tanganmu? Kamu tidak akan memberitahuku bahwa tanganmu patah, kan? Memangnya kalau patah kenapa? Shuking menemaniku melalui 2 tahun terkelam dalam hidupku, sedangkan kamu merebut posisi Nyonya Huo miliknya? Bukankah yang kamu dapatkan sudah lebih dari cukup? Menikahlah dengan Tingzi. Dia bisa melihat kembali itu, semua berkat jasamu. Tingzi tidak mencintaiku, aku juga tidak ingin memaksanya. Bagaimana mungkin? Kamu sudah menemaninya selama 2 tahun ini, dia jadi lebih banyak tersenyum daripada sebelumnya. Dia mencintaimu. Hanya saja untuk saat ini, dia sedang tergoda oleh wanita bernama Shen Shuking itu. Tapi, Asalkan kamu menikah dengannya, masalah dana panti asuhan itu akan kubantu menyelesaikannya. Tingzi, Baisu, bantu Tingzi istirahat di tempat tidur. baik. Shuking, aku ingin menikahimu. Aku tidak pernah merebut barang apapun miliknya. Menurutku, wanita seperti Wen Baisu yang hanya memikirkan uang dan tidak punya perasaan ini pasti cuma ingin uang kan? Benar. Kalau butuh uang bilang saja, kenapa harus banyak berbelit-belit begitu? Apa asyiknya? Ternyata alasanmu tidak mau menandatangani perjanjian pengunduran diri karena kamu menginginkan uang. Katakan, kamu mau berapa? Apa kamu juga berpikiran begitu tentangku? Ini ada $1 juta. Apa ini cukup? Jika cukup, tanda tangani lalu pergi dari sini. Aku tidak mau tanda tangan. Kamu, Kak Tingzi, kamu di mana? Aku takut. Wen Baisu, orang yang dicintai Tingzi hanyalah Shuking. Sebaiknya kamu segera ambil uangmu dan pergi sana. Wo Tingzi, kamu tidak pernah mempercayaiku. Apa? Aku akan segera ke sana. Penyakit jantungnya sangat parah. Jika dalam 2 hari ini dia belum menjalani operasi transplantasi jantung, maka keselamatannya akan terancam setiap saat. Hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Xiao Baisu, kamu tidak perlu terlalu bersedih. Ibu Panti, Anda adalah orang yang baik, dan orang baik pasti akan panjang umur. Xiao Baisu, dalam hatiku, kamulah orang yang paling membuatku khawatir. Bertahun-tahun ini kamu sudah menanggung banyak beban di keluarga Huo. Tanganmu, kenapa bisa? Tapi, baru-baru ini ada seorang nyonya yang mencariku. Dia mengenakan sebuah kalung bulan sabit yang persis dengan kalung milikmu. Mungkin saja. Ibu Panti, selama bertahun-tahun ini, aku sudah menganggap Anda sebagai keluargaku sendiri. Selama Anda mendampingiku, itu sudah cukup bagiku.
Berapa biaya operasinya? Setidaknya butuh 5 juta dolar. Nyonya, aku ingin bicara dengan Anda. Nona Wen, Nyonya sedang pergi berlibur ke luar negeri. Lalu, kapan Nyonya akan kembali? Kalau soal itu, Nyonya tidak pernah mengatakannya. Baiklah, aku mengerti. Nomor yang Anda tuju saat ini tidak dapat dihubungi. Mau apa kamu kesini? Aku kesini untuk mencari Huo Tingzi. Kak Tingzi sedang membelikan iga untukku. Katanya, untuk memulihkan kesehatanku, dia ingin memasak sendiri sup iga untukku. Kalau begitu, aku akan menunggunya kembali. Kamu itu seperti benalu saja, selalu menempel pada Kak Tingzi. Apa tidak ada kerjaan lain? Dia sudah pernah bilang padaku bahwa dia membencimu dan merasa muak saat melihatmu. Apa kamu pikir hanya dengan selembar surat nikah kamu bisa mengikatnya? Dia sudah berjanji padaku seumur hidup ini dia tidak akan pernah menyentuhmu. Hal yang dia katakan padaku lebih dari sekadar itu. Setiap hinaannya untukmu, setiap katanya, aku masih mengingatnya dengan sangat jelas. Sekarang kamu tahu kan seberapa besar dia membencimu? Lalu, apa kamu berani memberitahu Huo Tingzi selama 2 tahun saat dia buta? Siapa sebenarnya yang merawatnya? Kamu berani mengancamku? Aku hanya menyatakan fakta saja. Apa kamu pikir aku benar-benar takut padamu? Bukankah kamu dan Nyonya Huo sudah memberitahunya, tapi dia tidak percaya? Lalu aku bisa berbuat apa? Wen Baisu, akuilah saja. Kamu itu hanyalah pengganti. Kamu tidak akan bisa menang dariku. Meski kamu sudah merawatnya selama 2 tahun, apa pengaruhnya? Di dalam hatinya, hanya ada aku. Apa katamu? Apa katamu? Kak Baisu, aku mohon padamu, kembalikan kalungku. Itu adalah barang dari ibuku yang diberikan sejak aku lahir. Aku mohon berikan padaku. Kalung apa? Aku benar-benar tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Kalung sabit yang kupakai hari ini, setelah bertemu denganmu tadi, kalung itu menghilang. Hanya dalam beberapa hari tidak bertemu, kamu sudah belajar mencuri. Aku tidak melakukannya. Lalu untuk apa kamu datang? Aku datang untuk meminjam uang. Bukankah sebelumnya Anda bilang, asalkan aku setuju untuk mundur dari kompetisi, Anda akan memberiku sejumlah uang. Aku setuju. Jika kalian masih merasa aku mengganggu pandangan, aku juga bisa segera menceraikanmu. Aku hanya butuh 5 juta dolar. Masih bilang hanya 5 juta dolar? Besar sekali mulutmu. Wen Baisu, apa sekarang bagimu 5 juta dolar sudah? Bukan apa-apa lagi? Bukan begitu maksudku. Aku sungguh butuh uang ini untuk menyelamatkan nyawa. Aku mohon padamu, asalkan Anda memberiku 5 juta dolar, aku akan melakukan apapun yang Anda perintahkan. Saat aku memberikannya, kamu tidak mau, baru sekarang menginginkannya? Sudah terlambat. Kak Baisu, meskipun kamu sangat butuh uang, tetap saja tidak boleh mencuri. Sudah kukatakan, aku tidak mencuri kalungmu. Bukan kamu yang mencuri, tapi hilang karena dirimu. Hari ini, cari di sini. Jika tidak ketemu, 5 juta dolar itu, jangan harap Tuan berpesan, kalau kalung itu tidak ditemukan, dilarang masuk. Tapi,
Kita sudah bersama begitu lama. Kenapa kamu masih begitu pemalu? Tidak apa-apa. Kita masih punya waktu seumur hidup. Aku bisa menunggumu. Menunggumu perlahan terbiasa denganku. Hua Tingzi, ternyata aku memang hanya sebuah pengganti. Aneh. Kenapa hatiku terasa begitu sesak? Kak Tingzi, apa yang sedang kamu pikirkan? Aku sedang memikirkanmu. Masuk. Setelah tanda tangan, cepat ambil uangnya dan pergi dari sini. Aku sudah menandatanganinya. Sekarang bisakah berikan uangnya padaku? Ternyata dia benar-benar wanita matre. Setiap bicara selalu tentang uang, sungguh tak tahu malu. Penampilanmu berantakan, bau sekali. Gadis seperti kamu ini, masih ingin menggoda Tingji? Cermin dulu wajahmu. Dengan penampilan seperti ini, apa yang bisa menandingi putriku? Mana uangnya? Bisakah berikan uangnya padaku sekarang? Kamu ini, apa kamu tidak dengar orang tua sedang bicara? Benar-benar tidak sopan, benar-benar anak liar yang tidak dididik oleh ibunya. Ibu, jangan marah. Dia memang tidak pernah dididik ibu. Karena dia seorang yatim piatu. Hua Tingzi sudah berjanji akan memberikan uangnya padaku. Uang, uang, dan uang. Di matamu hanya ada uang. Cuma uang. Hei. Kakak, kamu tidak boleh menggunakan tangan ya. Karena ini uang penyelamat nyawa. Memakai tangan itu sangat tidak menunjukkan ketulusan. Apa yang dikatakan Shuqing benar? Bagaimana kalau ambil saja uangnya menggunakan mulut? Lagi pula orang seperti kalian, demi uang, pasti sanggup melakukan apapun. Jika kamu tidak menginginkannya, maka akan aku berikan pada orang lain. Aku mau... Cukup. Ternyata kamu benar-benar demi uang. Sampai rela membuang harga dirimu. Ambil kartunya, dan cepatlah pergi. Nyonya Wen, kami dengan berat hati menyampaikan bahwa Nyonya Guanrong, upaya pertolongan gagal. Dia dinyatakan telah tiada. Aku sudah menyiapkan uangnya. Kenapa kamu tidak bisa menunggu lebih lama? Kenapa? Nyonya Wen, ini adalah barang dari Nyonya Guanrong yang dititipkan kepada kami untukmu. Tolong Anda harus membukanya sendiri. Ini foto masa kecilku. Orang di sebelah ini adalah Benar-benar anak yang tidak dididik oleh ibunya. ibunya Shen Shuqing.
Ibu Panti, aku akan menyisakan 5 juta dolar semuanya untuk anak-anak di panti asuhan agar mereka bisa hidup berkecukupan. Dan aku akan pergi dari keluarga Huo, meninggalkan Huo Tingzi. Baisu, tentang kejadian belakangan ini, aku sudah mendengar semuanya dari mereka. Kamu pasti sudah menderita. Nyonya, saya ingin bercerai. Anakku sayang, Mama tahu kamu menderita selama 2 tahun ini. Tapi apa kamu benar-benar tega melihat Tingzi dibohongi oleh wanita itu? Tingzi tidak ingin bersamaku jika kami bersama dia menderita dan aku pun menderita. Tolong biarkan saya pergi. Wen Baisu, kamu ternyata sangat oportunis. Aku baru saja memberimu 5 juta dolar, dan kamu langsung ingin cerai. Baiklah, jika kamu pergi meninggalkan keluarga Huo hari ini, jangan pernah berpikir untuk bisa kembali selamanya. Baik. Begitu uang sudah di tangan, kamu benar-benar tidak berpura-pura lagi. Tapi asal kamu tahu, bukan kamu Wen Baisu yang ingin cerai, tapi aku Huo Tingzi yang membuangmu. Besok jam 10, aku tunggu di kantor. Kak Tingzi, apakah gaun pengantin ini terlihat bagus? Apakah cocok untukku? Tentu saja cantik. Oh ya, apa kamu masih ingat? Waktu itu, kita pergi ke toko gaun pengantin. Sayangnya, aku tidak bisa melihat. Nyonya Wen, Anda benar-benar pengantin paling cantik yang pernah saya lihat. Apa kamu menyukai gaun pengantin ini? Suka. Saat ini kamu pasti terlihat sangat cantik. Sayangnya, aku tidak bisa melihat. Jangan sedih. Aku percaya suatu hari nanti kamu pasti bisa melihat. Tidak. Entah aku bisa melihat atau tidak, aku akan menjadikanmu pengantin paling bahagia di dunia ini. Keluar, ketuk pintu baru masuk. Kak Tingzi, Kak Baisu tumbuh besar di panti asuhan. Dia tidak punya sopan santun. Tentu saja tidak tahu tata krama dasar seperti ini. Apa urusan kalian sudah selesai? Kapan kita akan tanda tangani surat cerainya? Wen Baisu, apakah kamu sudah tidak sabar untuk bercerai dariku? Ya, Baiklah, sungguh keterlaluan kamu Wen Baisu. Kak Tingzi, Hati-hati Shuking. Kak Tingzi, tanganku sakit sekali. Tunggu apa lagi? Cepat pindahkan barang ini. aku tolong tunggu sebentar. Cepet kemari, seseorang tolong bantu. Bagaimana keadaannya? Pergi sana. Jangan berpura-pura menjadi orang baik di sini. Wen Baisu, aku beritahu kamu, jika terjadi sesuatu yang buruk dengan tangan Shuking, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Ada apa denganku? Nona Wen, penggumpalan darah di otak Anda menekan saraf. Kapan saja hal ini bisa menyebabkan Anda hilang ingatan.
Baishu, sesuatu yang buruk telah terjadi. Presiden Huo menarik kembali semua bantuan untuk panti asuhan, dan dia juga mengatakan bahwa perusahaan manapun yang berani membantu panti asuhan ini, berarti berurusan dengan keluarga Huo. Apa katamu? Huo Tingzi, apakah kamu benar-benar harus bertindak sejauh ini? Apa yang harus aku lakukan agar kamu mau melepaskan panti asuhan itu? Minta maaf pada Suking. Kenapa aku harus minta maaf padanya? Tangannya terluka lagi karena dirimu. Dokter bilang dia tidak bisa melukis selama 1 tahun penuh. Bukankah seharusnya kamu meminta maaf? Baiklah, aku akan meminta maaf padanya. Sekarang, apa kamu sudah puas? Dasar kamu pembawa sial. Kamulah yang mencelakai putriku, ini semua karena kamu. Tahukah kamu betapa berharganya tangannya itu? Kenapa? Kenapa bukan kamu saja yang lumpuh? Ada apa, Baisu kecil? Apa kamu sedang merindukan ibumu lagi? Ibu Panti, jika suatu saat nanti aku bertemu ibuku, apakah dia akan menyukaiku? Tentu saja. Waktu kamu tersesat dulu dan dibawa ke panti asuhan ini, kamu mengenakan gaun putri yang sangat cantik. Jadi aku rasa ibumu pasti sangat menyayangimu. Apa kamu punya niat buruk lagi untuk membalas dendam pada kami? Aku beritahu kamu, putriku tidak semudah itu untuk ditindas. Jika kamu berani melukai putriku sedikit saja lagi, aku akan mempertaruhkan nyawaku sendiri untuk membuat perhitungan denganmu. Bu, ibu jangan bicara menakutkan seperti itu. Kak Baisu, kalau ada apa-apa lawanlah aku. Tolong jangan lukai ibuku. Tenang saja. Aku mana punya kemampuan seperti itu. Aku tidak akan menyakitimu. Apalagi menyakiti ibumu. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Kalung ini, kenapa ada padamu? Kalung ini, kenapa bisa ada padamu? Kalung ini milik Shuking. Mengapa bisa ada di tanganmu? Berikan padaku, ini milikku. Ini jelas-jelas milikku. Kak Tingzi, apakah kamu masih ingat saat terakhir kali aku bilang bahwa kalungku hilang? Inilah kalungnya. Bukannya kamu bilang belum menemukannya? Kenapa ada padamu sekarang? Apakah kamu sudah begitu miskin dan putus asa? Sampai-sampai mencuri sebuah kalung? Aku tidak mencuri kalung milik Shen Shuking. Ini adalah kalungku sendiri. Apa maksudmu milikmu? Kalung ini aku sendiri yang memilihnya untuk putriku, mana mungkin aku tidak mengenalinya? Kamu gadis muda, kenapa hatimu begitu jahat? Awalnya ingin merebut suami putriku, lalu melukai tangannya. Sekarang bahkan kalungnya pun hendak kamu curi. Orang tua macam apa yang melahirkan gadis sejahat kamu? Benar-benar gadis yang sangat jahat. Berikan saja padanya kalau begitu. Aku tidak menginginkannya lagi. Setelah berbuat salah ingin pergi begitu saja? Tidak semudah itu. Ikut aku. Tangan Shuking terluka karena dirimu. Sebelum dia pulih, kamu tidak diizinkan pergi. Lepaskan aku. Biarkan aku keluar. Lepaskan aku. Cepat lepaskan aku. Lepaskan aku sekarang. Biarkan aku pergi. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku berkata pada diriku sendiri, mengapa semakin kulihat kamu, maka kamu akan terasa semakin menjengkelkan. Ternyata kamu adalah kakakku yang sudah tiada itu. Sepertinya, kita berdua benar-benar berjodoh ya. Bagaimana kamu bisa tahu
Kalung ini, ibuku sendiri yang memilihnya. Dia bilang, kedua putrinya masing-masing satu. Kamu tahu tentang hal ini, tapi kenapa tidak mengatakannya? Kamu ternyata sudah pintar ya. Tahu bahwa meski kamu mengatakannya, tak akan ada yang percaya. Sama seperti Kak Tingzi, meskipun kamu sudah merawatnya selama 2 tahun, lalu kenapa memangnya? Dia tetap saja membencimu. Ibuku juga sama. Dia menganggapmu kotor, menganggapmu buruk rupa, menganggapmu sebagai pembawa sial. Meskipun kamu putrinya, dia tidak akan pernah mengakuimu. Cukup. Tidak cukup. Siapa suruh kamu merebut posisi Nyonya Huo dariku? Ini semua pantas untukmu. Bukankah kamu sangat menyukai panti asuhan itu? Tenang saja, aku pasti akan membuatnya bangkrut. Shen Shuqing, apakah kamu masih punya rasa kemanusiaan? Ini masalah di antara kita. Jangan sakiti orang-orang yang tidak bersalah. Aku tidak peduli semua itu. Selama hidupmu tidak tenang, aku akan merasa sangat senang. Jika kata-kata kalian tidak bisa dipegang, maka kata-kata yang kuucapkan juga tidak perlu berlaku lagi. Apa maksudmu? Kamu belum tahu kan? Direktur sudah menerima permohonan pengunduran diriku. Dia bilang selama aku menyesal, dia bisa menganggap bahwa dia tidak pernah menerima dokumen itu dan mendaftarkanku ulang sekali lagi. Wen Baisu, beraninya kamu. Lihat saja kalau aku berani. Asalkan kamu berani membuat panti asuhan itu bangkrut, aku akan segera membuatmu kehilangan kualifikasi dalam kompetisi itu. Wen Baisu. Lebih baik kamu hilangkan sepenuhnya niat seperti itu. Jangan, aku mohon padamu jangan. Wen Baisu, sebenarnya berapa banyak uang yang kamu inginkan agar kamu merasa puas? Aku terlalu membiarkanmu, sehingga berulang kali kamu membawa lukisan ini, hanya untuk mengancam Shuqing. Jika begitu, aku akan melakukannya di hadapanmu, untuk menghancurkan benda ini. Supaya kamu tidak punya kesempatan untuk berulah lagi. Huo Tingzi, aku mohon padamu, aku tidak butuh apa-apa lagi, aku tidak mau uang itu lagi, aku hanya ingin lukisan ini. Aku mohon, jangan hancurkan lukisan ini. Ini adalah impian terakhirku. Aku janji, aku tidak akan membawanya untuk ikut kompetisi. Aku akan membawanya pergi jauh. Aku tidak akan menghalangi kalian. Aku mohon padamu, jangan apapun yang kamu ingin aku lakukan, aku pasti akan menuruti permintaanmu. Aku akan meminta maaf kepadanya. Aku akan bersujud padanya. Aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya memohon, jangan hancurkan lukisan ini. Cukup. Tidak butuh apa-apa. Orang yang gila harta sepertimu, mana ada yang percaya? Jangan. Wen Baisu, kamu tidak bisa mempertahankan apapun. Semuanya sudah tiada. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Jangan. Kak Tingzi, di sini asapnya terlalu pekat. Sebaiknya kita keluar sekarang. Tapi dia... Jangan pakai tapi lagi. Tolong. Huo Tingzi, jika ada kehidupan selanjutnya, aku benar-benar tidak ingin bertemu denganmu lagi. Aku yang bersalah padamu? Tidak seharusnya aku membiarkanmu menikah dengan Tingzi dan membiarkanmu menjadi seperti sekarang ini? Nyonya, ini bukan salah Anda.
Aku punya dua keinginan. Ingin Anda membantuku mewujudkannya. Baik. Keinginan pertama. Baik, aku setujui semuanya. Baisu, Bagaimana keadaan Suking? Tenang saja. Nona Shen hanya tersedak asap, tidak ada masalah serius. Bu, apa yang ibu lakukan di sini? dasar anak nakal. Bagaimana caramu memperlakukan Baisu? Tahukah kamu demi dirimu, dia sudah sangat menderita? Dasar anak tidak tahu untung. Bu, apa dia mengadu lagi pada ibu? Ibu jangan percaya padanya. Aku baru saja memberinya 5 juta dolar, tapi dia malah mengancam Suking demi uang. Di matanya hanya ada uang. 5 juta dolar? Tahukah kamu untuk apa 5 juta dolar itu? Baisu gunakan? Memang untuk apa lagi? Bagi wanita yang gila harta seperti dia, tentu saja untuk foya-foya. Jangan bicara seperti itu tentang dia. Ibu memukulku demi dia? Bukankah kamu pantas dipukul? Kamu terus-menerus mengatakan, Baisu hanya mementingkan uang, tapi saat dia merawatmu dulu, dia sudah melakukan lebih dari sekadar tanggung jawab pengasuh. Dia bekerja tanpa mengeluh, itu karena dia mencintaimu. Sedangkan kamu, hanya demi Shen Suking itu, kamu tidak percaya padanya, dan kamu juga tidak percaya padaku. Bu, sudah begini, ibu masih saja membohongiku. Orang yang merawatku itu sama sekali bukan Wen Baisu. Kamu? Bu, kenapa ibu tidak menyukai Suking? Tidakkah ibu tahu pengorbanannya demi diriku? 2 tahun bersamanya adalah masa yang paling membahagiakan bagiku. Bu, sebenarnya ada apa ini? Siapa yang sedang sakit? Kamu tidak perlu tahu. Lagi pula bagimu, dia bukan orang yang penting. Ibu, ini maksudnya apa? Karena kamu tidak percaya bahwa Baisu, yang telah merawatmu, maka tanda tanganilah ini. Tanda tangani ini, dan kamu akan bebas. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang menghalangimu. Bersama dengan pujaan hatimu, Shen Suking itu. Wen Baisu, apa yang kamu katakan pada ibuku? Dia akan tinggal di sini. Itu semua atas perintah Anda, Tuan Muda. Siapa yang mengizinkanmu masuk ke kamarku? Kita sudah menikah. Kamu benar-benar menjijikkan. Kamu sungguh menjijikkan. Aku beritahu kamu, mulai sekarang, jangan harap kamu bisa melangkah kaki ke kamarku lagi. Pelayan, bukankah ada gudang di lantai bawah? Tidak usah dibersihkan. Biarkan dia langsung tinggal di sana. Cepat laksanakan. Baik, Tuan. Sudah mau bercerai dariku. Untuk siapa lagi kamu bersikap munafik seperti itu? Hubungi Wen Baisu. Suruh dia bawa pergi semua sampah ini. Katakan padanya, kalau dia tidak kembali, aku akan membuang semuanya ke tempat sampah. Tapi apa? Lakukan saja apa yang kusuruh. baik, Tuan. Tanpa izin dariku, kamu tidak boleh pergi kemanapun. Tuan Muda, nomor Nona Wen tidak bisa dihubungi. Wen Baisu, sepertinya kamu sudah meraup cukup banyak harta dari keluarga Huoku. Sampai-sampai barang ini pun tidak kamu hargai. Cari tahu di mana dia sekarang. Baik, saya akan segera melakukannya. Ingin menikah atau bercerai, hanya keputusanku lah yang berlaku.
15 Maret, cuaca cerah. Aku berharap bisa menggunakan lukisanku untuk mengabadikan setiap momen bahagia bersama Tingzi. 20 April, mendung. Tanpa sengaja kakiku terkilir. Tingzi terus menggendongku di punggungnya. Dia bilang, Kamu menjadi mataku, dan aku akan menjadi kakimu. Aku akan terus menggendongmu seperti ini, ke seluruh dunia. Bagaimana? 1 Juli, cuaca cerah. Selamat ulang tahun, Tingzi. Dokter bilang Tingzi akan segera bisa melihat kembali. Aku merasa senang sekaligus takut, sangat ingin waktu berhenti di saat ini, sangat ingin egois untuk terus menemaninya. Aku sangat ingin dia memanggil namaku sekali saja. Wen Baisu. Yang menemaniku selama 2 tahun ini? Apakah benar-benar Wen Baisu? Tuan muda, Nyonya, dia. Ada apa dengannya? Nyonya sudah tiada. Apa katamu? Apa yang kamu katakan? Tidak. Itu tidak mungkin. Sebelum aku melihat jasad Baisu sendiri, aku tidak percaya dia sudah tiada. Kamu pasti membohongiku. Terutama tentang prosedur itu. Aku tidak percaya. Aku harus mencari dokter untuk meminta penjelasan. Maafkan aku. Ini Anda? Mata Anda sudah sembuh? Kamu mengenalku? Dulu Anda dan kakak cantik itu sering pergi ke lapak ikan kakekku untuk membeli ikan. Tentu saja aku pernah melihat Anda. Sekarang Anda sudah sembuh, kakak cantik itu pasti sangat senang. Di mana dia? Kakak cantik yang kamu maksud? Apakah kamu tahu siapa namanya? Kudengar mereka memanggilnya Shen Shuking. Aku sudah tahu kalau Wen Baisu sedang berbohong. Tapi mengapa aku merasa sedikit kecewa? Apa kamu tidak bisa menemukannya? Tidak apa-apa, aku punya fotonya. Bagaimana mungkin? Bukankah kamu bilang namanya Shen Shuking? Kenapa di foto ini malah Wen Baisu? Tidak mungkin salah, dia memang bilang kalau namanya Shen Shuking. Dokter, tolong periksa surat diagnosis ini. Surat diagnosis itu asli. Setelah kecelakaan itu, kondisi Nona Wen sangat buruk. Tangan kanannya sudah diamputasi, dan tangan kirinya mungkin sulit untuk diangkat kembali. Terlebih lagi, dia bisa kehilangan ingatan kapan saja. Tangan kanan Shuking patah. Bukankah tanganmu baik-baik saja? Ini hanya kecelakaan. Pergi sana. Tuan Huo. Kamu kenapa, Tuan Huo? Baisu? 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 Siapa kamu? Baisu? 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 Kamu sebenarnya ada di mana? Aku bersalah. Aku telah salah memahamimu. Bisa tidak kamu kembali? Aku tidak bisa hidup tanpamu. Bu, Kak Tingzi bilang setelah dia dan wanita jahat itu menandatangani surat perceraiannya, dia akan segera menikahiku, dia akan menjagaku seumur hidup.
Sudah seharusnya begitu. Kamu dan Tingzi adalah pasangan yang sangat serasi. Jika bukan karena Wen Baishu, gadis tak berguna itu, kalian pasti sudah bersama sejak dulu. Ah, benar juga. Aku sudah beberapa hari tidak melihatnya. Kemana dia pergi? Mana ada yang tahu? Mungkin saja dia sudah tiada di tengah kebakaran besar itu. Tiada, malah lebih bagus. Kalau masih hidup pun hanya akan merebut milik orang lain. Ngomong-ngomong, akhir-akhir ini terlalu banyak urusan. Ada suatu hal yang sampai lupa aku beritahu padamu. Sudah ada kabar soal kakakmu. Kami sudah pergi ke panti asuhan. Pihak panti asuhan bilang, ada informasi seorang gadis yang sangat mirip dengan kakakmu. Mereka menyimpan sampel darah aku dan ayahmu untuk melakukan tes. Laporannya seharusnya sudah keluar hari ini. Ini pasti laporan pemeriksaan dari rumah sakit. Shuqing, kakakmu akan segera ditemukan. Jangan diklik. Bagaimana bisa? Wen Baishu? Bagaimana bisa? Wen Baishu? Mungkin itu cuma wajah yang mirip saja. Ma, Bagaimana bisa? Bagaimana bisa dia adalah putriku? Shuqing? Di mana Wen Baishu? Aku harus menanyakannya secara langsung. laporan pemeriksaan ini, bagaimana kalau ini palsu? Bukannya Anda yang paling benci dengan Wen Baisu? Bagaimana kalau ini cuma trik yang dia buat lagi? Tidak bisa, aku harus menemukannya. Aku ingin bertanya dengan jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ah benar, Tingzi. Dia tahu di mana Wen Baishu, kan? Bagaimana mungkin Kak Tingzi tahu? Kak Tingzi itu dari dulu paling benci dengan Wen Baisu. Baiklah. Kalau kalian tidak mau mencari, biar aku cari sendiri. Bagaimanapun caranya, aku harus menemukannya. Ma. Wen Baisu, kamu benar-benar pengganggu yang sulit lepas. Tidak boleh begini. Aku harus menemui Kak Tingzi. Aku harus bisa memenangkan hati Kak Tingzi. Kak Tingzi. Kak Tingzi. Kak Tingzi. Baisu. Kak Tingzi. Akhirnya Anda sadar juga. Di mana Baisu? Kemana dia pergi? Mana aku tahu dia pergi kemana? Kak Tingzi, ada apa denganmu? Baru sadar saja langsung tanya tentang wanita itu. Apa maksudmu dengan wanita itu? Dia punya nama. Namanya adalah Wen Baisu. Kak Tingzi, kamu menyakitiku. Aku tanya sekali lagi padamu. Orang yang merawatku selama 2 tahun itu, apakah kamu atau Wen Baisu? Orang yang menjagaku selama 2 tahun itu, kamu atau Wen Baisu? Jika kamu berani membohongiku, aku akan buat kamu membayar harganya. Kak Tingzi, ada apa sebenarnya denganmu? Tiba-tiba saja, kenapa kamu bertanya tentang hal itu lagi? Aku ingin kamu mengatakannya sendiri padaku. Selama 2 tahun itu, di mana kita tinggal? Tanggal berapa jadwal kontrolnya? Dan apa makanan favoritku? Sudah lama sekali waktu berlalu. Hal-hal seperti itu, mana mungkin aku masih ingat dengan jelas. Apa ada bagian tubuhmu yang tidak nyaman? Aku bisa menemanimu pergi ke rumah sakit. Jangan berpura-pura lagi. Sampai kapan sebenarnya kamu mau membohongiku? Kak Tingzi, aku benar-benar tidak tahu apa yang sedang kamu bicarakan. Sekarang pun kamu masih membohongiku. Aku sudah tahu semuanya. Aku sudah tahu seluruh kebenarannya. Ibuku dan Baisu benar. Orang yang menjagaku selama 2 tahun itu sama sekali bukan kamu. Dan kamu meninggalkanku. Lalu kamu masih punya muka untuk bersikap seolah wajar merebut semua jasa dari Baisu. Aku seperti orang bodoh. Telah kamu permainkan terus-menerus. Bukan begitu. Akulah yang menjagamu. Hanya saja setelah itu mereka mengusirku. Sampai saat ini pun kamu masih berakting? Sepertinya kamu memang baru akan mengaku. Setelah tertangkap basah ya. Aku sudah menemukan saksi yang bisa membuktikannya. Dia punya foto aku bersama Baisu. Kak Tingzi, dengarkan penjelasanku dulu. Aku tidak bermaksud untuk merahasiakannya darimu. Huo Tingzi, di mana istrimu? Di mana Baisu sekarang? Iya, benar. Cepat katakan pada kami di mana dia. Kalian mencari dia untuk apa? Apa kalian ingin mencelakainya lagi? Bagaimana mungkin kami akan mencelakainya? Baisu, dia adalah putri kami. Apa? Baisu, dia adalah putri kami. Apa? Bupa, apa kalian tidak salah lihat? Wen Baisu dia seorang yatim piatu. Bagaimana mungkin dia adalah putri kalian? Tidak mungkin salah. Kami sudah memeriksanya di rumah sakit dan pergi ke panti asuhan menemukan barang-barang yang pernah digunakan Baisu. Lalu kami memeriksanya sekali lagi, pastinya tidak mungkin salah.
Di mana putriku? Di mana Baishu berada? Bagaimana jika pihak panti asuhan yang salah? Kalian pulanglah dulu. Serahkan masalah ini kepadaku, biar aku yang menyelidikinya. Shuqing, bagaimana bisa kamu memiliki dua kalung yang sama persis? Apakah kamu sudah tahu dari lama bahwa Baishu adalah kakakmu? Padahal kamu memiliki dua kalung yang sama persis, tapi kamu tidak pernah menanyakannya padaku. Shuqing, kamu tahu kalau kami mencari kakakmu selama 20 tahun? Kenapa kamu tidak memberitahu kami? Sebenarnya apa yang terjadi? Bicara yang jelas. Iya. Aku memang sudah tahu, terus kenapa? Ibu, Anda sendiri yang mengatakannya, bahwa dia anak yang tak dididik orang tuanya, sangat kasihan melihat orang tuanya. Bagaimana kamu bisa jadi gadis sejahat ini? Sebenarnya orang tua seperti apa yang melahirkan gadis sejahat dirimu? Ayah, sudah berapa kali Anda katakan, Wen Baisu tidak punya tata krama, dan anak liar yang mampu melakukan hal apapun? Karena kalian sangat membencinya. Tentu saja aku tidak bisa membiarkan kalian tahu bahwa dia adalah putri kalian. Aku melakukan ini demi kebaikan keluarga kita. Reputasinya sangat buruk. Jika dia masuk ke keluarga Shen kita, itu akan menghancurkan reputasi keluarga Shen kita. Apa yang kamu bicarakan? Ternyata kamu sudah tahu sejak lama bahwa Wen Baisu adalah kakakmu, tapi kamu membohongi kita semua. Tahukah kamu betapa dia menginginkan sebuah keluarga? Shen Shuqing, kenapa kamu begitu kejam? Aku kejam? Dia menikah denganmu? Apakah kamu pernah memberinya sebuah keluarga? Wen Baisu, bukannya tidak pernah mengatakan yang sebenarnya padamu? Tapi kamu sendiri yang tidak percaya? Sekarang malah menyalahkanku? Itu hanya caramu agar hati nuranimu merasa sedikit lebih tenang saja. Kamu. Semuanya berhenti. Bu, ibu tahu di mana Baisu berada kan? Aku tahu aku salah. Selama ini aku telah salah menilainya. Bolehkah aku menemuinya sekali lagi? Nyonya Huo, Baishu adalah putri kami. Kami ingin membawanya pulang sekarang. Di mana dia? Kalian benar-benar ingin menemuinya? Iya. Bu, asalkan Baisu bisa kembali, aku bersedia berlutut padanya sekalipun. Kelak aku pasti akan memperlakukannya dengan sangat baik. Kami juga. Kami tahu, selama bertahun-tahun ini, dia menderita terlalu banyak di luar sana. Kami pasti akan memberikan kompensasi padanya, dan tidak akan membiarkannya merasa sedih lagi. Benar. Kalau begitu, ikutlah denganku. Bagaimana ini bisa terjadi? Putriku. Putriku yang malang. Dia, Baisu, bagaimana mungkin dia sudah tiada? Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Bukankah seharusnya Anda bertanya pada diri Anda sendiri? Waktu kebakaran besar hari itu, mengapa Anda tidak menyelamatkan Baisu? Tolong, masih ada orang di dalam, adakah yang bisa menolong? Aku pikir dia bisa keluar sendiri. Anda pikir, Huo Tingzi, Anda tetap saja merasa paling benar selama bertahun-tahun ini? Baisu sangat tulus kepada Anda. Tapi Anda, apa yang sudah Anda lakukan padanya? Anda selalu bilang dia hanya memuja kemewahan, padahal dia setuju denganku untuk berpura-pura menjadi Shen Shuqing dan menjaga Anda. Itu karena, ada lebih dari 20 anak di panti asuhan yang butuh uang untuk makan. Dia meminta 5 juta dolar kepada Anda. Itu karena kepala panti yang lama butuh uang untuk operasi. Sebelum uang itu sampai, kepala panti sudah tiada. Ini karena kamu. Kamulah yang mencelakai putriku. Kembalikan putriku padaku. Kembalikan putriku. Bagaimana keadaannya? Pergi sana. Huo Tingzi, aku mohon padamu, aku mohon jangan hancurkan lukisan ini. Jangan. Semua ini salahku. Seharusnya dulu aku tidak membakar lukisannya. Seharusnya saat itu aku membawanya keluar. Aku bahkan selalu memakinya dangkal dan menuduhnya hanya memuja kemewahan. Sebenarnya orang yang dangkal itu adalah aku. Benar-benar aku. Aku sudah benar-benar buta dan tuli sampai tidak bisa melihat ketulusan hatinya. Baisu. Putriku, maafkan ibu-ibu. Ini semua kesalahan ibu-ibu. Ini salah ibu-ibu. Bicaralah pada ibu-ibu, ya? Bicaralah pada ibu-ibu, ya? Maukah kamu? Ibu, ayah. Dia, Wen Baisu, sudah tiada. Satu-satunya putri kalian hanyalah aku. Masih berani kamu mengaku sebagai putri kami? Apakah kamu tidak merasa bersalah pada kami?
dan bersalah pada kakakmu Baisu? Kenapa aku harus merasa bersalah padanya? Dia hanyalah anak haram. Kalau sudah tiada ya sudah. Apa hubungannya denganku? Dia adalah kakakmu. Dia adalah putri yang selama ini kami cari. Lalu kenapa? Dia sudah tiada, sudah menjadi tumpukan tanah. Mulai sekarang putri kalian hanyalah aku seorang, hanya aku. Pergi. Keberadaanmu di sini akan mengganggu ketenangannya. Juga kalian juga segera pergi dari sini. Pergilah. Segera tanda tangani perjanjian cerai ini. Ibu, karena ibu sudah tahu Baisu akan pergi, kenapa ibu masih menyuruhku tanda tangan? Keinginan pertamaku, aku ingin bercerai dengan Hua Tingzi. Di kehidupan ini, aku tidak ingin memiliki hubungan apapun lagi dengannya. Baiklah. Baik. Keinginan terakhir Baisu adalah meninggalkan keluarga Huo dan mendapatkan kebebasannya. Anggap saja ini sebagai pemenuhan wasiat terakhirnya. Jadi tanda tanganilah. Tidak. Aku tidak akan tanda tangan. Jika aku tanda tangan, Baisu akan benar-benar meninggalkanku. Dan kita tidak akan punya hubungan apa-apa lagi. Tidakkah kamu bisa membiarkan Baisu pergi dengan tenang? Aku tidak bisa tanda tangan. Selama aku tidak tanda tangan, Baisu akan tetap menjadi istriku selamanya. Aku tidak akan membiarkannya pergi dariku. Apapun yang terjadi, kali ini aku tidak akan melepaskannya. Kamu, dasar anak kurang ajar. Baisu. Baisu. Baisu, aku salah. Kamu boleh memukul atau memakiku. Aku hanya ingin kamu kembali. Baisu. Baisu. Baisu, kamu sudah kembali? Siapa yang mengambil barang-barang di sini? Berani-beraninya kalian? Tanpa persetujuanku. Siapa yang berani menyentuh barang-barang milik Nyonya? Tuan jangan khawatir, kemarin Nyonya memanggil orang untuk memindahkan semua barangnya. Dia juga mengatakan, Katakan, apa lagi? Nyonya juga bilang, saat orangnya masih ada Anda tidak menghargainya, kini orangnya sudah tiada, barang-barang ini sudah tidak ada gunanya disimpan lagi. Lalu kemana mereka memindahkan barang-barangnya? Kalau itu, saya tidak tahu. Berani-beraninya kamu menghalangiku? Ini adalah perintah Nyonya. Di mana ibuku? Aku ingin menemuinya. Kemarin Nyonya pergi ke luar negeri untuk mencari ketenangan. Sebelum pergi, beliau berpesan padaku, Tuan muda, kondisi mental Anda sedang tidak stabil akhir-akhir ini. Dalam 3 bulan ini, Anda tidak boleh keluar rumah. Ayah, ibu, kalian mau kemana? Kami ingin pergi ke kuil King Liang untuk menetap di sana. Kudengar dewa di sana sangat manjur. Kami ingin bersujud siang dan malam, memohon restu Buddha, agar Baisu bisa terlahir di keluarga yang baik, dan tidak perlu lagi menanggung penderitaan seperti ini. Tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Jika kalian pergi, bagaimana denganku? Ibu, ayah, jangan sedih lagi. Lihatlah kita sekarang, bukankah masih sama seperti dulu? Aku masih ada di sisi kalian, kalian masih memiliki aku sebagai putri kalian. Bagaimana kamu bisa begitu berdarah dingin? Benar. Kami sudah mencari putri kami selama bertahun-tahun. Tidak tahu di luar sana selama ini betapa banyak kesulitan yang dia alami dan betapa banyak penderitaan yang dia tanggung. Sebelum dia kembali, bukankah kita selalu baik-baik saja? Kalian anggap saja tidak pernah terjadi apa-apa. Kita sekeluarga bertiga masih bisa hidup bahagia seperti biasa. Hidup bahagia? Putriku tiada dengan begitu menderita, bagaimana bisa aku bahagia? Jelas-jelas ini kesalahanku. Aku yang telah menghilangkannya. Aku tidak menjaganya dengan baik. Sebagai seorang ibu, bagaimana aku bisa merasa bahagia? Wen Baisu wanita sampah itu, dia merebut segalanya dariku. Tidak hanya merebut kakak Tingzi dariku, tapi juga merebut kuota perlombaanku. Dan kalian juga, wanita tak tahu malu itu, sama sekali tidak pantas menjadi kakakku. Ibu,
Ibu benar-benar memukulku demi wanita itu? Aku tidak izinkan kamu memanggilnya begitu. Dia itu kakakmu. Kakak. Dia memang kakakku yang sangat baik. Selama 3 bulan ini, gara-gara dia, apa kalian pernah melihatku sedikit pun? Harusnya akulah yang paling disayang di keluarga ini. Meskipun aku meminta bulan di langit, kalian akan memetikkannya untukku. Tapi sekarang bagaimana? Kenapa semuanya berubah saat dia kembali? Kenapa? Kenapa? Untung saja dia sudah tiada sedari awal. Jika dia tidak tiada lebih cepat, aku sendiri yang akan... Diam. Ayah, Cukup. Ayo pergi. ayah ibu. Wen Baisu, dasar wanita sampah. Meski sudah tiada, kau tetap tak mau melepaskanku. Berikan kepada panti asuhan, Baisu, donasikan 30 juta dolar. Biarkan anak-anak di sana. Semuanya bisa makan dengan kenyang. Tuan muda, Anda mau pergi kemana? Aku mau mencari Baisu. Dia sendirian, pasti sangat ketakutan. Tuan muda. Shuking, kamu lagi sibuk apa? Aku sedang melipat bintang. Katanya kalau bisa melipat 9.999 butir bintang bisa mengabulkan sebuah keinginan. Apa yang kamu inginkan? Aku bisa segera membantumu mewujudkannya. Namanya juga keinginan. Kalau diucapkan, nanti tidak akan manjur lagi. Semoga mata Tingzi bisa segera sembuh. Semoga Tingzi bahagia dan ceria setiap hari. Semoga kita bisa terus berbahagia selamanya. Semoga suatu hari Tingzi bisa memanggil nama asliku Wen Baisu. Ah. Baisu. Maafkan aku. Selama ini aku sudah salah menilaimu. Baisu, jangan pergi terlalu jauh. Aku akan segera datang mencarimu. Tunggu aku. Apakah Anda baik-baik saja? Halo. Apakah Anda baik-baik saja? Baisu? Akhirnya aku menemukanmu. Baisu. Baisu jangan pergi. Baisu. 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 Syukurlah, kamu akhirnya sadar, aku akan memanggilkan dokter untukmu. Aku sudah tahu kalau kamu masih hidup, kamu tidak akan meninggalkanku. Kali ini, aku tidak akan pernah melepaskanmu lagi. Apa yang kamu lakukan? Aku sudah berbaik hati menyelamatkanmu, tapi kamu malah mau mencari kesempatan. Awas ya, aku akan lapor polisi. Baisu, ini aku Tingzi, suamimu. Apa itu Baisu? Apa itu suami? Aku sama sekali tidak mengenalku. Namaku Gu Pingfan. Jangan ikuti aku, atau aku akan lapor polisi. Saraf. Hei. Bantu saya menyelidiki seseorang. Saya ingin segera mengetahui semua informasi tentangnya. Tuan muda, saya sudah menemukannya. Nyonya sekarang menggunakan identitas Gu Pingfan dan tinggal di kota Lin. Pria yang bersamanya bernama Zhao Changqing. Dia adalah dokter yang menangani Anda saat Anda kehilangan penglihatan dulu. Ada apa? Apa ada barang yang ketinggalan lagi? Dasar bajingan.
Mengapa Baisu tidak bisa mengingatku? Apa sebenarnya yang telah kau lakukan padanya? Kenapa Anda tidak bertanya pada diri sendiri apa yang sudah Anda lakukan padanya? Bagaimana dia bisa hilang ingatan? Dan bagaimana tangannya bisa terluka hingga tiada? Apa maksudmu hilang ingatan? Mengapa dia bisa hilang ingatan? Bukankah seharusnya itu ditanyakan pada Anda sendiri? Kondisi Nona Wen sangat buruk. Tangan kanannya sudah harus diamputasi dan tangan kirinya sepertinya juga sulit untuk bisa digerakkan lagi. Selain itu, dia bisa hilang ingatan kapan saja. Tidak. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Terlepas dari apapun yang terjadi sebelumnya, Ping Fan sudah tidak ingin mengingat lagi hal-hal di masa lalu. Jadi mulai sekarang, tolong jangan ganggu dia lagi. Bagaimana Anda tahu bahwa dia tidak ingin mengingatnya? Atas dasar apa Anda mengambil keputusan untuknya? Atas dasar karena Anda tidak memperlakukannya dengan baik. Tak apa memberitahumu, bahwa saat kamu masih melakukan pemeriksaan di rumah sakit, aku sudah jatuh cinta pada Ping Fan. Tapi saat itu, di matanya hanya ada kamu, dia bilang tidak akan meninggalkanmu. Aku tidak punya pilihan lain selain merelakannya. Tapi saat aku melihatnya lagi, kamu lihatlah sendiri. Chungking. Benda apa itu? Itu ponsel. Setiap orang punya benda itu. Ponsel itu apa? Ponsel itu adalah saat kamu tidak bisa menemukanku, kamu bisa menggunakan itu untuk mencariku. Apa kamu akan meninggalkanku? Mengapa aku tidak bisa menemukanmu? Jangan takut. Aku tidak akan meninggalkanmu. Sekarang kita makan, oke? Baik. Chungking, mengapa semua orang punya 2 tangan, tapi aku hanya punya 1? Setiap orang di dunia ini, semuanya berbeda-beda. Dan bagi aku, Ping Fan adalah orang yang paling spesial. Aku percaya, meskipun hanya dengan 1 tangan, Ping Fan juga bisa melakukannya dengan hebat. Bukankah begitu? Bagaimana bisa jadi begini? Bagaimana bisa Baisu menjadi seperti ini? Seharusnya kamu bertanya pada dirimu sendiri. Tahukah kamu selama 3 bulan ini bagaimana dia menjalani hidupnya? Sekarang dia akhirnya bisa menjadi orang yang normal, jadi kuharap kelak jangan datang lagi untuk mengganggu kehidupannya. Bagaimana bisa dia menjadi seperti ini? Chungking, aku lupa membawa lagi. Baisu. Chungking, aku lupa membawa. Baisu. Kamu sudah kembali. Kamu ini kenapa masih saja mengikuti sampai ke rumahku? Apa kamu seorang penguntit? Aku bukan penguntit. Aku di sini untuk menjemputmu pulang. Baisu, maukah kamu ikut aku pulang? Aku akan menjagamu dengan baik. Aku mengerti. Kamu bukan penguntit, tapi kamu gila. Cepat pergi dari rumahku sekarang juga. Tahu begini aku tidak akan menolongmu. Dasar kamu orang jahat yang tak tahu berterima kasih. Pergi sana, pergi. Aku mengakui semuanya memang salahku dulu. Kamu begitu baik padaku, tapi aku justru menyakitimu. Baisu, karena kamu masih hidup, bisakah berikan aku 1 kesempatan lagi? Bicara apa sih kamu ini? Cepat. Keluar. Keluar, keluar, cepat keluar. Asal kamu tahu ya, pacarku itu sangat hebat. Hati-hati dia akan menghajarmu. Keluar. Baisu, aku tidak akan menyerah. Aku pasti akan membuatmu kembali ke sisiku dan membuatmu mengingatku kembali. Pembohong, jika kamu berani datang lagi, aku akan lapor polisi. Ping Fan, kamu? Tadi baru jalan setengah, sudah menyadari kalau kunci, menyadari ponselku ketinggalan lagi. Aku harus benar-benar pergi, bisa terlambat. Baiklah. Chungking,
Kenapa sampai tertidur di sini? Awalnya aku ingin menunggumu pulang, tapi tak sengaja tertidur. Maaf ya, aku pulang telat. Tidak apa-apa, kamu tidak melakukan kesalahan apapun, jadi jangan terus minta maaf. Apakah hari ini menyenangkan? Sangat senang. Tadi di panti asuhan kami latihan bernyanyi bersama. Beberapa hari lagi kami juga... Changking? Hah? Kamu kenapa? Ping Fan, ada hal yang ingin kukatakan padamu. Ping Fan, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan padamu. Apa ini soal masa laluku? Bagaimana kamu bisa tahu? Sejak orang itu datang tadi siang, kamu jadi terus terlihat gelisah. Dia juga mengatakan banyak hal aneh. Kamu memang masih sepintar dulu. Lalu apa kamu ingin mengetahuinya? Aku tidak ingin tahu. Sebenarnya aku bisa menebaknya. Masa laluku itu mungkin tidak dijalani dengan bahagia. Kalau memang tidak bahagia, buat apa aku mengingatnya kembali? Kita harus melihat ke masa depan, bukan begitu? Saat dia muncul tadi, aku benar-benar merasa takut. Aku takut kamu akan ingat segalanya, lalu pergi bersamanya. Changking, aku tidak akan pernah meninggalkanmu, dan jangan pernah tinggalkan aku juga. Oke? Kita tidak akan pernah berpisah. Awalnya aku ingin menunggu momen yang tepat untuk melamarmu, tapi sepertinya sekarang sudah mendesak. Biarkan aku menjagamu seumur hidup. Apa kamu bersedia? Aku bersedia. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Dia itu Baisuku, istriku. Aku tidak akan melepaskannya begitu saja. Bibi Shen, aku telah menemukan Baisu. Kak Tingzi, apa kabarmu akhir-akhir ini? Aku sungguh merindukanmu. Jangan sentuh aku. Tingzi, di mana Baishu? Baguslah. Ini benar-benar Baisu. Syukurlah pada Tuhan, putri kita masih hidup. Cepat, bawa kami menemuinya. Dia tidak ingat apa-apa. Jangan terlalu emosional. Nanti dia ketakutan. Baiklah. Selama dia masih hidup, kami sudah merasa sangat cukup. Ayo pergi. Wen Baisu, dasar wanita tak tahu malu. Putri. Ini. Putriku yang malang, semua ini salahku, akulah yang mencelakaimu. Putri, apa kamu tahu betapa sulitnya ayah dan ibu mencarimu selama bertahun-tahun ini? Baishu, pulanglah bersama kami. Kami akan menebus semua kesalahan kami. Kami sudah menanyakannya. Tanganmu bisa dipasang tangan palsu bionik, rasanya seperti tangan asli. Pulanglah ke rumah bersama kami. Kita sembuhkan penyakitmu sampai tuntas, ya? Benar. Dulu ayah dan ibu memang salah, tapi kami berjanji. Kelak tidak akan lagi membiarkanmu merasa sedih sedikit pun. Aku tidak ingin pulang bersama kalian. Aku tahu. Kamu masih marah pada kami, menyalahkan kami atas sikap kami padamu waktu itu. Waktu itu aku tidak tahu bahwa kamu adalah putriku. Itu sebabnya aku mengatakan begitu banyak kata-kata kasar padamu. Aku sekarang sungguh sangat menyesal. Baisu, dulu ayah dan ibu memang salah. Maafkanlah kami kali ini saja. Jangan lagi marah pada kami. Jangan korbankan masa depanmu karena marah, ya? Aku sedang tidak marah dan tidak sedang bercanda.
Mungkin kalian dulu memang mengenalku, tapi sekarang aku sungguh tidak ingin kembali ke masa lalu. Itu tidak akan terjadi. Dulu kamu pernah bilang, kamu sangat menginginkan sebuah keluarga, berharap mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Sekarang aku telah menemukan paman dan bibi, mereka akan sangat menyayangimu. Kalian lihat saja video ini. Sekarang kamu mungkin sudah tidak mengingat apapun lagi, tapi tidak apa-apa. Kamu cukup ingat namamu adalah Gu Pingfan. Kuharap kehidupanmu selanjutnya bisa sederhana, hidup sebagai orang biasa, hal yang lainnya sudah tidak penting lagi. Mengenai ayah dan ibu, mereka sekarang hidup dengan sangat bahagia. Mungkin aku kurang baik, kurang membanggakan bagi mereka. Sepertinya mereka tidak menyukaiku. Anggap saja putri seperti aku ini tidak pernah ada. Kuharap mereka melupakan aku selamanya. Dengan begitu, putri dalam bayangan mereka bisa tetap selalu menjadi indah dan cantik. Bukan begitu. Tidak seperti itu. Ibu dulu tidak tahu. Tidak seharusnya aku mengucapkan kata-kata seperti itu padamu. Adapun mengenai Huo Tingzi. Mengenai Huo Tingzi, lupakan saja nama itu. Jangan pernah mengingatnya lagi selamanya. Kak Tingzi, kamu mau kemana? Aku harus pergi mencari Baisu. Aku tidak bisa membiarkannya meninggalkanku begitu saja. Sudahlah, bukankah rasa sakit yang kamu berikan padanya sudah cukup? Aku akui dulu aku bersalah padanya. Tapi sekarang aku tahu aku salah. Mungkinkah kalian tidak melakukan apapun dan menyerah begitu saja padanya? Aku? Baisu adalah putri yang kami cari selama 20 tahun lebih. Tidak ada yang lebih ingin menemukannya selain kami. Tapi dulu kami sudah begitu banyak menyakiti hatinya. Sekarang, kami sudah tidak punya muka lagi untuk terus mengganggunya. Karena kakak sudah memiliki tempat bernaung yang lebih baik, dan dia juga tidak ingin mengingat masa lalunya. Buat apa kita mengganggu hidupnya lagi? Kalian terserah mau bagaimana saja. Yang pasti aku tidak akan menyerah. Wen Baishu, aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Kakak Pingfan, paman dan bibi-bibi yang tadi, apakah mereka ayah dan ibumu? Aku sangat iri pada kakak, karena aku belum pernah melihat ayah dan ibuku sendiri. Mereka bukan ayah dan ibuku. Tapi, bibi tadi bilang kalau kakak adalah putri mereka. Mereka salah mengenali orang. Apa mungkin ada orang tua yang salah mengenali putri mereka sendiri? Putri mereka sudah tiada. Mereka terlalu sedih. Itulah sebabnya mereka bisa sampai salah mengenali orang. Tidak apa-apa. Lele dan anak-anak di panti asuhan lainnya juga tidak punya ayah dan ibu, tapi kami semua adalah keluarga kakak. Kak Baisu, kamu akhirnya datang juga. Lele, kenapa kamu memanggilku Kak Baisu? Kakak itu bilang, asal aku memanggilmu Kak Baisu, dia akan memberi kami banyak mainan. Oh, ternyata begitu ya. Tapi aku tetap berharap kamu bisa memanggilku Kakak Pingfan. Boleh kan? Tapi apakah kami masih akan dapat mainan? Tentu saja dapat. Terima kasih Kakak Pingfan. Pergilah. Baisu, kamu sudah datang. Aku tahu, setiap hari setelah pulang kerja, kamu selalu datang ke panti asuhan ini untuk menjadi relawan. Jadi aku menyumbangkan 30 juta dolar kepada mereka. Juga untuk panti asuhan tempatmu tinggal dulu, aku juga memberi mereka 30 juta dolar. Jadi kamu tidak perlu mengkhawatirkan anak-anak itu lagi. Terima kasih ya, Tuan Huo, jika tidak ada urusan lain lagi. Aku ingin mengajakmu makan malam bersama. Tapi aku masih harus menjadi relawan di sini. Tuan Huo, kamu jangan membuang waktu untukku lagi. Minggu depan aku akan bertunangan dengan Changqing. Di antara kita selamanya tidak akan pernah mungkin terjalin hubungan. Baisu, aku tidak akan menyerah. Ibu Gu, Anda benar-benar cantik sekali. Suami Anda sangat beruntung bisa menikahi istri yang secantik Anda. Bisa menikahinya adalah keberuntungan bagi saya. Hubungan Anda berdua sangat romantis. Gaun yang Anda kenakan ini dirancang langsung oleh Tuan Zhao. Dia terus memastikan detailnya kepada kami. Anda benar-benar sangat bahagia ya.
Kakakku sayang, acara pertunangan sebesar ini, kenapa tidak mengajak adikmu ini? Aku tidak punya adik, kamu salah orang. Mana mungkin aku salah mengenali kakakku ini? Kakak kamu sangat cinta uang. Apa kamu benar-benar akan menikah dengan pria miskin itu? Aku tidak mengenalmu, tolong keluar dari sini. Kamu tidak mengenalku, tapi aku mengenalmu sangat baik. Wen Baisu, tahu tidak betapa aku membencimu? Atas dasar apa kamu dengan begitu mudahnya merebut semua milikku? Entah itu Kak Tingzi, ataupun ayah dan ibu, semua orang hanya peduli padamu. Padahal kamu tidak melakukan apapun, kenapa kamu bisa memiliki segalanya yang aku inginkan? Benar, aku tidak melakukan apapun, jadi tidak seharusnya kamu mencariku, melainkan cari saja orang-orang yang kamu pedulikan itu dan tanyakan pada mereka sampai jelas. Jangan bersikap sok suci di hadapanku, mereka tidak tahu wajah aslimu, tapi aku bisa melihatnya dengan sangat jelas. Bukankah kamu hanya suka berpura-pura lemah? Bukankah kamu suka memamerkan lenganmu yang cacat ini, hanya untuk mencari simpati? Tolong jaga sopan santunmu. Tamparan yang bagus, kakak. Dasar sampah. Tunggu saja. Aku akan menghancurkan segala hal yang kamu miliki. Ibuku, Apakah di sini masih ada gaun cadangan? memang ada, tapi bagaimana mungkin Anda memakai baju cadangan ke atas panggung? Tidak apa-apa, tolong ambilkan untuk saya. Zhao tua, kamu benar-benar sangat beruntung. Menikahi istri yang lembut dan cantik seperti ini. Iya, kami semua sampai iri melihatnya. Betul sekali. Benar, benar sekali. Hari ini, kamu sangat cantik. Terima kasih. Tapi, kenapa kamu tidak memakai gaun pengantin yang aku rancang untukmu? Ada sedikit masalah, jadi tidak bisa dipakai. Masalah apa? Kamu tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, hanya terkena noda saja. Sayang sekali niat baikmu jadi terbuang sia-sia. Asalkan kamu tidak apa-apa, hal lain tidak jadi masalah. Baisu, aku datang untuk menjemputmu pulang. Baisu, aku datang untuk membawamu pulang. Baisu, kamu sungguh cantik. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku kesini untuk membawa istriku pulang. Apa ada masalah? Cangking, tidak apa-apa. Aku akan ikut dengannya. Ping Fan, kamu. Tidak apa-apa, aku hanya akan bicara sebentar dengannya. Baisu, Betapa beruntungnya Huo Tingziku ini bisa menikahi seorang istri yang begitu cantik dan baik hati. Nyonya, jangan bicara seperti itu. Masih memanggilku Nyonya? Ibu, ada apa dengan undangan ini? Apa yang sedang ibu lakukan di sini? Ibu ingin mengadakan pernikahan untuk kalian, biar semua orang tahu bahwa dia adalah menantu keluarga-keluarga Huo. Tidak mungkin. Aku tidak akan pernah mau menikah dengan wanita semacam ini. Berdiri di sampingnya saja, membuatku merasa muak. Pengantinku hanyalah Shuking. Jangan menikah dengannya. Aku mohon padamu. Ikutlah pulang bersamaku. Kamu sudah melihat video itu, seharusnya kamu tahu keputusan Wen Baisu. Bukan seperti itu. Setelah kamu pergi, aku baru menyadari bahwa orang yang aku cintai selama ini adalah kamu. Asal kamu mau ikut pulang bersamaku, aku akan memperlakukanmu jauh lebih baik lagi. Apa yang kamu cintai dariku? Aku. Saat aku kehilangan penglihatan, kamu yang selalu mendampingiku, merawatku, dan menemaniku melewati hari-hari yang paling sulit dalam hidupku. Saat-saat itu,
adalah masa yang paling membahagiakan bagiku. Sejak saat itulah, aku jatuh cinta padamu. Benar, Baisu, ini semua kesalahan Shen Shuking. Dia yang telah membohongiku. Tidak. Orang yang kamu cintai bukanlah aku, melainkan dirimu sendiri. Tidak, orang yang kamu cintai itu bukanlah aku, melainkan dirimu sendiri. Apa yang sedang kamu bicarakan, Baisu? Orang yang paling aku cintai adalah kamu. Kamu pikir orang yang menemanimu itu adalah Shen Shuking? Makanya kamu mencintainya. Lalu setelah tahu orang yang menemanimu itu aku, kamu baru berbalik mencintaiku. Apa kamu bisa membedakan rasa iba dan cinta? Mungkin kamu hanya mencintai siapa saja yang lebih mencintaimu. Singkatnya, yang sebenarnya kamu cintai hanyalah dirimu sendiri. Bukan begitu? Selama 2 tahun pernikahan kita, aku benar-benar jatuh cinta padamu. Hanya saja aku tak berani mengakuinya. Aku takut orang-orang akan menganggapku kacang lupa kulitnya. Jadi intinya, kamu tetap lebih mementingkan dirimu sendiri dan memilih untuk mengorbankanku. Iya. Dulu aku memang brengsek, aku tidak tahu cara menghargaimu. Mulai sekarang biarkan aku menebus kesalahanku padamu, boleh kan? Tidak bisa. Sekarang aku sudah punya orang yang kusukai. Di antara kami sudah tidak ada tempat bagi orang lain. Aku pun sudah lama melupakanmu. Bagiku, kamu hanyalah orang asing. Tidak. Kamu tidak boleh menikah dengannya. Kita bahkan belum bercerai. Selama aku belum menandatangani surat perceraian kita, kamu masih menjadi istriku. Aku bisa menghancurkan pesta pertunangan ini. Bahkan aku bisa saja... Bisa apa? Apa kamu sedang mengancamku? Bukan begitu, Baisu. Aku tidak bermaksud seperti itu. Aku hanya terlalu peduli padamu. Jangan panggil aku Baisu. Aku tidak suka nama itu. Wu Tingzi. Ibu, kenapa ibu ada di sini? Tingzi, lepaskanlah Baisu, dan lepaskanlah beban dirimu sendiri juga. Ini semua sudah ibu rencanakan, benar begitu? Benar. Semua ini rencana yang Anda atur, bukankah begitu? Ya, benar. Permintaan kedua, aku ingin membuat Wen Baisu lenyap dari dunia ini. Kamu, apa yang kamu katakan? Jika aku bisa tetap hidup, aku tidak ingin menjadi Wen Baisu lagi. Baiklah, aku akan kabulkan semuanya. Baisu, Ibu, jadi ibu sudah tahu segalanya? Ibu tahu Baisu selama ini ada di kota Lin? Ibu juga tahu kalau di sisinya ada pria lain, tapi ibu terus membohongiku. Baisu melakukannya demi kamu, demi keluarga Huo. Dia sudah melakukan lebih dari cukup. Hal yang bisa kita lakukan adalah menghormati keputusannya dan mengembalikan kebebasannya. Tidak. Tidak mungkin. Tingzi, kami semua tahu perasaanmu sangat dalam pada Baisu, tapi kesalahan tetaplah kesalahan. Sekarang dia ingin memulai hidup baru. Kami sudah merelakannya. Jadi, relakanlah juga dia. Kalian, bagaimana bisa kalian menyerah pada putri kandung kalian sendiri? Sebelum kami datang ke sini, kami telah mencairkan seluruh aset keluarga Shen dan memberikannya kepada Baisu secara cuma-cuma. Hanya berharap agar sisa hidupnya bahagia tanpa beban. Dia tidak ingin kita mengganggu hidupnya, maka kita harus menghormatinya. Aku akan berdoa untuknya setiap hari, agar hidupnya di masa depan selalu aman dan tenang. Tidak. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Bahkan orang tua keluarga Shen sudah merelakannya. Anakku, lepaskanlah dia. Jika kamu benar-benar mencintai Baisu, maka biarkan dia bebas.
Baisu, jika ini memang keinginanmu, maka akan kuberikan. Wen Baisu, selamat tinggal. Kapan orang yang kupesan sampai? Orang tuaku memberikan semua harta mereka pada wanita sampah itu. Aku akan memberinya pelajaran karena sudah berani merebut milikku. Kecelakaan mobil waktu itu gagal menghabisinya. Kebakaran itu juga tidak melenyapkannya. Dia sungguh beruntung. Kali ini, aku tidak akan melepaskannya begitu saja. Apa yang mau kamu lakukan? Kak Tingzi, sedang apa kamu di sini? Aku tanya, apa yang mau kamu lakukan? Apa kamu mau mencelakai Baisu lagi? Aku tidak melakukannya. Selama ini aku mengira kecelakaan mobil itu hanyalah murni kecelakaan. Tak disangka ternyata kamu yang merencanakannya. Kamu hampir melenyapkan orang yang paling kucintai. Kak Tingzi, apa yang sedang kamu bicarakan? Kecelakaan itu murni musibah. Aku juga terluka waktu itu. Kamu masih saja berkelit? Ayo, ikut saya ke kantor polisi untuk menjelaskan semuanya. Aku tidak mau. Aku tidak mau ke kantor polisi. Semua ini adalah kesalahan wanita sampah itu. Dia merebutmu dariku. Dia juga merebut orang tuaku dan harta kekayaanku. Dia sudah seharusnya tiada sejak dulu. Sepertinya kamu memang tidak ada penyesalan. Kak Tingzi, apakah kamu lupa? Dulu kamu bilang akulah wanita terbaik di dunia ini. Bagaimana setelah tahu Wen Baisu yang merawatmu? Kamu langsung melupakan semua janji suci padaku? Bukannya aku ingin membohongimu? Tapi kamu yang memaksa saya. Kamu bilang kamu tidak percaya kata-kata Wen Baisu. Lalu kamu memintaku mengakui bahwa akulah yang merawatmu. Kamulah yang membohongi diri sendiri. Atas dasar apa sekarang kamu menyalahkanku? Jika bukan karena kamu membohongiku, bagaimana mungkin aku kehilangan Baisu? Kamulah yang membakar lukisannya. Kamu yang hampir membuat dia celaka di dalam api. Apa semua itu juga karena aku membohongimu? Dasar pria tak berperasaan. Sekarang masih berani mengejarnya kembali? Mimpilah sana. Pergi saja kamu. Enyahlah. Pergi sana. Baisu, Pingfan, menikahlah denganku. Aku akan menjagamu seumur hidup, selamanya di setiap kehidupan, dan tidak akan pernah meninggalkanmu. Baisu, jangan lakukan itu. Baisu, Saya bersedia menjadi istri Zhao Changqing untuk selama-lamanya dan tidak akan pernah berpisah. Ayo cium. Ayo cium. Ayo cium. Shuking, maukah kamu menikah denganku? Shuking, Baiklah, saya bersedia. aku akan menyayangimu seumur hidup dan tidak akan membiarkanmu merasa sedih sedikit pun. Wen Baisu, aku doakan kamu bahagia. Shuking, akhirnya kamu sudah sadar. Di mana kaki saya? Luka di kakimu itu terlalu parah, jadi terpaksa harus diamputasi. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku pasti sedang bermimpi, benar kan? Shuqing, tidak apa-apa. Dunia medis sekarang sudah sangat maju. Ini semua gara-gara Wen Baisu, kesalahan wanita tak tahu malu itu. Dia penyebab semua ini terjadi.
Aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Bukankah kamu juga yang membuat kakakmu kehilangan tangan kanannya? Jadilah orang yang punya hati nurani. Kondisimu yang sekarang ini tidak bisa menyalahkan orang lain. Bu, kakiku sudah hilang. Kakiku sudah hilang, tapi yang ibu pikirkan malah wanita tak tahu malu itu. Aku tahu sekarang. Ini semua adalah rencana kalian, iya kan? Kalian sengaja membantu Wen Baishu untuk membalas dendam padaku, maka dari itu kalian mencari dokter untuk mengamputasi kakiku, benar kan? Iya kan? Bagaimana bisa kamu berpikir begitu? Jika tidak berpikir begitu, lalu apa lagi yang harus aku pikirkan? Sekarang di dalam hati kalian hanya ada Wen Baishu, si wanita kejam itu. Sekarang kakiku sudah buntung satu. Apa kalian merasa senang? Apa kalian merasa puas? Kamu? Sudahlah, terserah kamu mau berpikir apa. Yang kami lakukan untukmu sudah lebih dari cukup. Renungkanlah perbuatanmu itu. Keluar. Pergi dari sini. Cepat pergi. Tuan Huo, ini sudah kedua kalinya kamu mengalami kebutaan. Kami sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Seberapa besar kemungkinan dia bisa melihat kembali? Harapannya sangat kecil. Bu, tidak apa-apa. Ini bukan pertama kalinya. Aku sudah terbiasa. Tapi bagaimana dengan masa depanmu nanti? Dokter bilang seumur hidupmu, mungkin kamu tidak bisa melihat lagi. Tidak masalah, Bu. Saat pertama kali aku buta, aku juga mengira seumur hidupku tidak akan bisa melihat lagi. Untungnya ada Baisu. Dia selalu menemaniku dan merawatku. Waktu itu adalah masa-masa paling bahagia dalam hidupku. Tapi, Baisu tidak akan pernah kembali lagi. Semua ini adalah akibat perbuatanku sendiri. Bu, perkataan ibu benar. Selama ini aku hanya membohongi diriku sendiri. Aku sendiri yang sudah mengusir orang yang paling aku cintai. Hukuman yang kuterima sekarang ini adalah hal yang pantas kudapatkan. Bodoh. Ibu masih bisa membawamu pergi menemui dokter lagi. Matamu pasti bisa disembuhkan. Bu, aku sudah terbiasa hidup dalam kota Lin. Aku ingin tetap di sini. Ibu tahu, kamu tidak bisa melepaskan Baisu. Tapi dia sekarang sudah menikah. Kalian berdua sudah tidak mungkin lagi. Ibu tenang saja. Aku tidak akan mengganggunya. Aku hanya ingin berada sedikit lebih dekat dengannya. Anak bodoh. Baiklah. Baiklah kalau begitu. Tingzi, apa kamu baik-baik saja? Tingzi, kamu tidak apa-apa? Tingzi, kamu tidak apa-apa? Jangan bantu aku. Aku sekarang bahkan tidak bisa berjalan. Hidupku benar-benar sudah hancur. Tingzi, jangan khawatir. Dokter bilang ada kemungkinan kamu bisa melihat kembali. Kamu tidak akan buta selamanya. Kita tidak perlu terburu-buru. Mari lalui pelan-pelan ya. Sudah tidak ada harapan. Hidupku sudah berakhir. Apa kamu sama seperti mereka? Sedang menertawakanku? Pergi dari sini. Tingzi, jangan takut. Aku akan selalu menemanimu. Aku akan menjadi matamu. Apa aku tadi memukulmu? Apa itu sakit? Tidak apa-apa. Aku tahu kamu tidak sengaja. Aku berjanji padamu, seumur hidupku, aku tidak akan marah-marah padamu lagi. Tingzi, besok kita beli ikan, bagaimana? Katanya makan ikan bagus untuk mata. Mari kita coba. Ya? Baiklah. Iya. Baisu, terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan untukku. Sampai hari ini, aku baru menyadari betapa banyak yang telah kamu korbankan. Akunya saja yang tidak pandai menghargainya. Baisu, kamu harus bahagia. Harus lebih bahagia dari siapapun.
Silakan beli bunganya. Ini bunga mawar, istri Anda pasti akan menyukainya. Tinggal berapa bunga mawar yang kamu punya? 10 tangkai. Apakah ini cukup? Cukup. Kak, Anda lupa mengambil bunganya. Tidak perlu memberikan bunganya padaku. Kak telah membuat istrinya marah. Nantinya, dia tidak akan memedulikanku lagi. Berikan saja bunga itu pada orang lain. Kakak, bunga ini adalah pemberian gratis dari Kak. Diberikan cuma-cuma. Ini untukmu. Terimalah. Terima kasih. Sama-sama. Apa mau pergi menyapanya? Tidak perlu, aku tidak akrab dengannya. Oh ya, lihat, bayi kita sangat sehat. Sayang, kamu sudah bekerja keras. Mulai sekarang dan selamanya, aku dan bayi kita akan menjadi pelindungmu. Kita harus selamanya terus bahagia seperti ini. Baik.